dianggap sebagai suatu produk budaya untuk mencerminkan identitas bangsa. Salah satunya bahasa daerah. Merupakan daerah memiliki berbagai macam variasi daerah sesuai dengan kelompok penuturnya. Akan tetapi, bahasa daerah ini kini mulai asing diperdengarkan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak mengubah jalan hidup orang, baik itu dari segi pola pikir maupun dari cara berkomunikasi. Penuturan bahasa daerah sudah sangat menipis, karena bahasa daerah pada saat ini sudah dianggap sebagai bahasa yang kampungan atau deso oleh masyarakat modern saat ini. Si muda baik itu di perkotaan maupun pedesaan, mereka cenderung menggunakan bahasa modern yang lebih gaul dibandingkan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Bahwa bahasa Minang merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak memberikan kontribusi terhadap kosakata bahasa Indonesia. Saling berdampak ini mengakibatkan munculnya bahasa Minang versi gaul. Nah, para penutur bahasa Minangkabau sering mencampur adukan saat berkomunikasi. Sebagai contoh, kita dapat menyaksikan contoh cara berkomunikasi generasi muda saat ini dari video berikut ini. Sampai yang viral tuh anak yang di Tabiang tuh Di mana? di Tabiang tuh ada kamu tunjuk aku video petang main di TikTok tuh mah. Ya nani udah aku nih pergi shopping Mau nggak kamu ke shopping mah biar pikir cak healing nggak lain nang pikiran kasih tutu tanang sampai ini hijau. Belah kamu jago belah. Berlama-lama kemudian. Kan lah sampai waktu itu lihat di kamu deh. Kan rancak view-nya tuh. Oh iya, rancak view-nya. Dari video sebelumnya kita sama-sama dapat mendengar bahwasannya bahasa yang digunakan oleh generasi muda saat ini adalah bahasa yang cukup aneh terdengar. Dan itulah kenyataannya, banyak masyarakat atau generasi muda saat ini menggunakan bahasa seperti itu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan kerabat atau teman sebayanya. Kini globalisasi tampak semakin merajalela memasuki pemikiran baru bagi penutur bahasa di Minangkabau. Fenomenanya tanpa disadari banyak bahasa Minang atau kosakata Minang yang saat ini terasa asing dan jarang kita dengar. Dari kasus tersebut, secara sosiologis, penyebab lunturnya bahasa dan kosakata Minangkabau tidak terlepas dari determinasi faktor internal yang berasal dari masyarakat penuturnya sendiri. Pertama, pelonggaran sosialisasi dalam keluarga. Kebanyakan orang tua saat ini cenderung mengajarkan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan anaknya. Nah, seharusnya orang tua sebagai agen utama dalam menjembatani anak terhadap etnis, budaya, serta bahasa, khususnya bahasa Minangkabau, mengajarkan anak tentang bahasa daerahnya, bukan malah mengajarkan anak berbahasa Indonesia yang membuat anak tidak mengenal bahasa asli daerahnya. Adalah disorientasi kurikulum pendidikan. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwasannya di sekolah-sekolah daerah, khususnya di Minangkabau seperti SD, SMP, dan SMA, sudah jarang ada pelajaran khusus tentang bahasa Minangkabau atau biasa disebut dengan BAM. Banyak dari sekolah-sekolah tersebut telah menghapuskan bahasa Minang dalam mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jikapun ada, itu hanyalah sebagai muatan lokal atau mulok yang tidak lebih dari 2 jam dalam seminggu. Padahal, ini merupakan cara melestarikan bahasa Minang melalui petata petiti dan budayanya. Tetapi, karena tidak adanya media atau sarana untuk mengembangkan bahasa daerah ini, bagaimana bisa generasi muda dapat mengenal dan melestarikan bahasa daerahnya sendiri? Jauh berbeda, dan di perguruan tinggi pun lebih memprioritaskan bahasa Indonesia atau bahasa asing karena dianggap lebih berharga dibandingkan bahasa daerah. Padahal melestarikan bahasa daerah tidak juga termasuk bagian urusan atau tanggung jawab orang yang berpendidikan tinggi. Generasi muda. Nah, generasi muda pada saat ini
cenderung lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerahnya, khususnya bahasa daerah Minangkabau, dalam berinteraksi maupun bergaul dengan teman sebayanya, khususnya di perguruan tinggi. Semua ini tidak cukup hanya dengan bekal dari tangan serta pemikiran masyarakat saja untuk melestarikan bahasa Minang. Kontribusi dan pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengambil peran agar dapat mengubah orientasi kurikulum pendidikan untuk menselaraskan antara modernisasi dan tradisionalitas, antar bahasa global dengan bahasa lokal, antara pendidikan dan kebudayaan. Nah, dari pihak media sendiri, baik di skala lokal maupun nasional, juga dapat berpartisipasi untuk mensosialisasikan kembali bahasa daerah ini. Nah, media daerah seperti Sumbar dapat memberitahukan atau membuat isu-isu terkait pelestarian bahasa daerah serta menyertakan bahasa Minangkabau dalam program unggulannya. Peran media sangat penting dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak terlalu eksonosentrisme terhadap bahasa asing. Misalnya, disediakan rubrik atau halaman khusus untuk membuat bahasa Minang. Sekian video hari ini. Thanks for watching.